Manifesto Politik, dasar berdirinya negara bangsa Papua. Manifesto Politik tanggal 19 Oktober tahun 1961 adalah deklarasi paling penting dalam menentukan posisi bangsa Papua sebagai bangsa yang merdeka. Manifesto politik lahir bukan semata-mata karena kehendak bangsa lain, tetapi deklarasi manifesto lahir dari kemauan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat. Atas restu pemerintah Belanda, NGR, Nio Ginirat, Dewan Nasional Papua, membentuk KNP Komite Nasional Papua. Manifesto politik itu lahir dalam suatu forum resmi pertemuan akbar, yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua KNP, yang dihadiri 70 orang dari wakil 7 wilayah dan anggota NGR dari tanggal 17 sampai 19 Oktober tahun 1961. Dalam deklarasi manifesto itu menegaskan aspirasi kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri, self-determination, bagi rakyat Papua. Dalam manifesto itu ada dua pernyataan kembar diumumkan, yaitu, pernyataan kebangsaan Papua dan pernyataan kemerdekaan bangsa Papua. Selain itu, bangsa Papua mengumumkan simbol-simbol bangsa Papua, yaitu bendera kebangsaan, bendera bintang fajar, dan lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua. Manifesto bangsa Papua dipublikasikan melalui media pengantara, dan disambut dengan penuh gembira oleh seluruh rakyat di tanah Papua Barat. Perlu diingat bahwa tanggal 1 Desember tahun 1961 adalah hari selebrasi kemerdekaan bangsa Papua yang dirayakan secara resmi atas restu Ratu Belanda, sedangkan tanggal 19 Oktober tahun 1961 adalah hari deklarasi kebangsaan dan kemerdekaan bangsa Papua. Dasar berdirinya bangsa dan negara Papua adalah Manifesto Politik Bangsa Papua yang dinyatakan pada tanggal 19 Oktober tahun 1961. Berikut ini Manifesto Politik Bangsa Papua, yang dinyatakan pada sesi terakhir dari Kongres I Papua, tanggal 19 Oktober tahun 1961 di Hollandia kini Jayapura. MANIFEST. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, penduduk tanah Papua bahagian barat, terdiri dari berbagai golongan, suku dan agama, merasa terikat dan bersatu padu sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Menyatakan kepada penduduk sebangsa dan setanah air bahwa 1. Berdasarkan pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahagian A dan B. 2. Berdasarkan maklumat akan kemerdekaan bagi daerah-daerah yang belum berkepemerintahan sendiri, sebagai termuat dalam resolusi yang diterima oleh Sidang Pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidangnya ke-15, dari tanggal 20 September tahun 1960 sampai tanggal 20 Desember tahun 1960, No. 1514-15. 3. Berdasarkan hak mutlak dari kita penduduk tanah Papua bahagian barat atas tanah air kita. 4. Berdasarkan hasrat dan keinginan bangsa kita akan kemerdekaan sendiri, maka kami dengan perantaraan Komite Nasional dan Badan Perwakilan Rakyat kita Nio Ginirat mendorong Gubernemen Nederlands Nio Gini dan pemerintah Netherlands supaya mulai dari November tahun 1961. 1. Bendera kami dikibarkan di samping bendera Belanda Nederland. 2. Janjian kebangsaan kita kami, Hai Tanahku Papua, dijanjikan atau dilakukan di samping Wilhelmus. 3. Nama tanah kami menjadi Papua Barat dan 4. Nama bangsa kami menjadi Papua. Atas dasar-dasar ini kami bangsa Papua menuntut untuk mendapat tempat kami sendiri, sama seperti bangsa-bangsa merdeka dan di antara bangsa-bangsa itu kami bangsa Papua ingin hidup sentosa dan turut memeliharakan perdamaian dunia. Dengan manifest ini kami mengundang semua penduduk yang mencintai tanah air dan bangsa kita Papua menyetujui manifest ini dan mempertahankannya, oleh karena inilah satu-satunya dasar kemerdekaan bagi kita bangsa Papua. Hollandia, tanggal 19 Oktober tahun 1961. Inuri, J. S. Dekeniap, D. Sarwom, S. L. Rumadas, Poana, T. S. Akwan, A. Onim, H. Jomunga, J. S. Rumainum, M. Buotabui, E. Itaar, F. Torei, Suai, M. W. Kaisiepo, J. Roembiak, B. Gebze, Jap, Tah, Mezet, M. Ongge, J. E. Bonai, H. Jocu, N. Tanggahma, Is. Menufandu, H. I. Bao, Y. Sap, Malibela, N. Jue, T.
T. Dan Sidan, Mori Muzendi, W. Giai, P. Kujap, Nemnai, Zumbunau, A. Seva, F. Jufuwai, J. Manori, J. A. Rumtoboy, L. Ajami Seba, E. Numberi, M. Rumainum, dan 12 nama tak dapat dibaca karena dokumennya rusak. Manifesto politik di atas sah dan legitim berdirinya bangsa dan negara Papua. Lembaga tinggi negara yang dibentuk pada bulan April tahun 1961 adalah New Guinea NGR. NGR berbentuk bikameral. Bikameral adalah sistem perwakilan yang memiliki dua kamar legislatif atau parlemen, yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem check and balances saling mengawasi dan menyeimbangkan, di antara lembaga negara dan dalam internal lembaga legislatif itu sendiri. Apakah deklarasi manifesto bangsa Papua itu masih relevan? Jawabannya, ya, suatu bangsa lahir satu kali untuk selamanya, dan juga negara juga lahir satu kali untuk selamanya. Selama bangsa Papua masih diberi waktu untuk hidup di planet bumi ini, deklarasi manifesto itu akan dipertahankan sebagai dasar berdirinya negara bangsa Papua hingga kemerdekaan dan kedaulatan itu menjadi nyata dan diraih, dan bertahan hingga kesudahan zaman, hari kiamat. Atas pertolongan Tuhan, Papua pasti bisa. Oleh Selpius Bobi, aktivis HAM Papua, Nabire, Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025. Kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu, beri aku rajin juga sampaikan maksudmu.